Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Tante Vivi gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya, Tante yakin adik-adik di rumah juga semuanya baik karena kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuh. Nah, hari ini di dunia ini orang-orang merayakan hari apa ya Tante? Tante tahu nggak? Ya? Apa ya Tante? Hari apa ya? Tahu nggak? Adik-adik tahu Kasih nggak? sayang ya. Betul. Di orang-orang di dunia merayakan hari kasih sayang. Mengucapkan kasih sayang buat temennya, orang tuanya, saudaranya. Nah, tapi Tante tahu nggak? Kita, anak-anak Tuhan, setiap hari hidup kita penuh dengan kasih sayang kan? Betul Karena sekali. ada siapa? Karena ada Tuhan Yesus. Nah, ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, menyayangi kita. Kapanpun, setiap saat, ada yang selalu mengasihi kita. Kita bersyukur ya, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kita penuh dengan cinta kasih dari Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan kasih kepada kita. Dan kita juga mau belajar mengasihi ya Tante ya. Kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi terlebih lagi orang tua kita, guru-guru kita juga. Nah, sekarang kita akan mulai sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup dalam kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan memulai sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan berikan kepada kami sukacita. Tuhan berikan kepada kami kesungguh-sungguhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik di rumah, kalian punya sahabat enggak? Teman yang dekat sekali. Kayak kita ya Tante ya? Betul. Kita mau angkat pujian kita seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Temanku
roti itu apa ya? Kan selalu nempel mentega dengan roti. Nempel terus. Berarti nggak suka berantem? Iya, nggak boleh. Nggak suka marah-marahan? Gimana caranya Tante supaya kita terus mengasihi teman kita, nggak suka marah-marah? Harus punya kasih Tuhan. Harus mengasihi dengan kasih Tuhan. Betul Tante. Kita mau mengasihi teman kita dengan kasih dari Tuhan. Nyanyi sama-sama ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana Tante? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau berterima kasih. Kalau Tuhan izinkan kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kita boleh membagikan kasih Tuhan buat mama, papa, kakak, adik, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita mau berbagi kasih itu buat semua orang yang kita sayang. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, yang selalu setia, yang selalu mengasihi kami.
Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mencintai kami lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang lebih dari apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur boleh menikmati kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah yang indah ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat mulut Om Tante yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman itu tumbuh dalam hati kami anak-anak-Mu, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Ya, adik-adik semua pasti sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini itu tanggal 14 Februari 2021. Adik-adik tahu seluruh dunia sedang merayakan hari spesial. Adik-adik tahu nggak? Ya, seluruh dunia sedang merayakan hari spesial yang namanya Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Ya. Hari kasih sayang di mana seseorang akan menunjukkan kasih sayangnya dengan bentuk sesuatu. Terus kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, dari anak kepada orang tua, atau juga kakak kepada adik, adik kepada kakak, atau seorang teman kepada sahabatnya. Kira-kira apa aja ya yang diberikan pada saat hari kasih sayang ini? Ya, ada coklat, ada bunga, atau juga pergi makan malam bersama-sama. Makan malam menikmati hari kasih sayang yang indah sekali. Nah, adik-adik tahu gak sih? Apa hari kasih sayang itu hanya dilakukan pada tanggal 14 Februari? Ya tidak. Kasih sayang itu bisa ditunjukkan setiap hari. Pagi, siang, malam, kapanpun dan dimanapun. Kita bisa menunjukkan kasih sayang itu. Nah, adik-adik tahu ada satu kasih yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kalau kasih seorang orang tua kepada anak, seorang teman, itu semua ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Tetapi ada satu kasih yang tidak memandang siapapun adik-adik. Baik adik-adik memiliki uang yang melimpah, atau adik-adik yang berkecukupan, atau adik-adik yang berkekurangan. Tuhan Yesus pun sayang kepada adik-adik. Nah, Tuhan Yesus adalah sosok yang memiliki kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak pernah terbatas. Kasih yang selalu ada buat adik-adik. Saat ini adik-adik bernafas, semua karena Tuhan. Adik-adik bisa jalan, adik-adik bisa lari, adik-adik bisa tidur, bangun pagi hari. Itu semua karena kasih Tuhan buat adik-adik. Nah, apa bukti yang lainnya bahwa Tuhan mengasihi kita? Apa bukti yang lain yang besar bahwa Tuhan mengasihi kita? Yuk sama-sama kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat yang ke-20b. Kita baca sama-sama ya. Ada yang bawa Alkitabnya, ada yang lihat dari handphone, ada yang lihat dari tab. It's okay. Kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Kita baca sama-sama ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Senantiasa selama adik-adik hidup, selama adik-adik masih bernafas, Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam keadaan adik-adik sakit. Tuhan menyertai adik-adik dalam keadaan adik-adik sedih, lelah. Tuhan menyertai adik-adik. Adik-adik pergi ke gunung, adik-adik sedang ke pantai, atau adik-adik sedang di kapal laut, berada di tengah-tengah laut. Tuhan menyertai adik-adik, menyertai papa, mama, kakak, adik, dan adik-adik semua. Opa, oma, semuanya disertai oleh Tuhan. Manusia terbatas untuk menjaga kita, manusia terbatas untuk menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, yang Tuhan mau kita juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya tanpa memandang siapapun orang itu. Ya, seperti contoh teman yang satu ini kita lihat ya. Gak usah malu-malu, kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing, mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resek banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci. Ya adik-adik, kira-kira apa ya yang akan dilakukan Budi ketika dia mendapat hal-hal yang tidak enak dari temannya? Apakah dia akan membalas? Atau Budi akan mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita? Ya, Budi harus mengampuni. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yuk kita baca dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Matius 22 ayat yang ke-39 kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita lihat ayat yang lain lagi. Terdapat dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama lagi ya. Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. Sekalipun kita mendapat hal-hal yang tidak enak dari teman, kita harus tetap mengampuni, kita harus tetap mengasihi. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik, Tuhan sudah mengasihi Tante Sesa, Tuhan sudah mengampuni adik-adik, Tuhan juga sudah mengampuni Tante Sesa. Seperti yang akan Budi lakukan ini. Yuk kita lihat lagi. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus saling mengasihi. Mari kita terus saling mengampuni. Mari kita terus menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sekalipun teman-teman ada yang berbuat tidak baik kepada kita, sekalipun ada teman-teman yang tidak berbuat tidak enak kepada kita, kita harus tetap
mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, kita mengampuni teman-teman yang berbuat tidak baik kepada kita seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Tante Sesa percaya adik-adik semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Akan diberkati dalam masa depan adik-adik, sekolah adik-adik, semua yang adik-adik butuhkan Tuhan Yesus akan memberkati. Dan yang terbesar adalah biarlah kita adik-adik terus minta kepada Tuhan kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup adik-adik. Jadi adik-adik akan melewati hari-hari dengan sukacita bersama Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami, untuk kami lebih lagi saling mengasihi, untuk kami lebih sering lagi mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Ajar kami, tolong kami Tuhan. Biarlah juga orang tua yang selalu mendampingi mereka, Engkau berikan hikmat untuk terus mendidik, untuk terus mengarahkan anak-anak ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, pekerjaan, usaha orang tua mereka. Engkau memberkati kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami mintakan daripada-Mu saja. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih lagi Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini hidup kami, masa depan kami. Semua ada dalam tangan Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi keperluan kami. Kau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kau tahu apa yang menjadi beban kami. Kau yang sanggup menolong, Kau yang sanggup mencukupkan, Kau yang sanggup mengangkat segala keberatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.